Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Indah Fauzia. I would like to presentation about the development of Islam during the Prophet Muhammad's period in Medina. In this chapter, we will discuss about three parts. Part 1 is the culture and condition of people in Medina before Islam, and then part 2 is the substance and strategy of Prophet Muhammad's da'wah in Medina. And then part 3 is the important events in Prophet Muhammad's da'wah in Medina. And then now in the part 1 is the culture and condition of people in Medina before Islam. And previously this Medina had the name of Yathrib. Nah, kota Madinah ini awalnya memiliki nama kota Yathrib karena orang yang pertama kali tinggal di tempat tersebut adalah bernama Yathrib. Nah, kemudian Yathrib ini memiliki pertanian yang subur dan makmur sehingga menarik orang untuk berdatangan ke kota ini. Nah, suku yang pertama kali menempati tempat ini adalah suku Amaliko, yang kemudian juga akhirnya kelompok Yahudi datang karena ingin menguasai kota Yathrib tersebut, dan mereka melawan suku Amaliko, dan yang memenangkan adalah kaum Yahudi. Nah, kemudian Yahudi ini datang secara bergelombang, yaitu dengan Bani Nadir dan Bani Quraiza. Nah, yang kemudian setelah mereka berdatangan, bangsa-bangsa Arab pun juga berdatangan ke kota Yathrib ini karena mereka mengalami bencana alam dan adanya konflik politik yang berkepanjangan. Jadi mereka memutuskan untuk pindah ke kota Yathrib. Nah, kemudian kan semakin banyak orang-orang bangsa Arab ini yang di Yathrib tersebut, dan mereka akhirnya membuat dua kelompok, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Yang awalnya mereka damai-damai aja, setelah itu namun ada pertikaian. Jadi mereka akhirnya sering bertikai terus, dan yang sering memenangkan pertikaian tersebut adalah suku Khazraj. Dan akhirnya suku Aus ini ingin balas dendam yang lebih. Jadi suku Aus mengajak kaum Quraisy untuk memerangi suku Khazraj, namun suku Quraisy ini menolak ajakannya, dan kemudian akhirnya suku Aus mengajak kaum Yahudi, dan kaum Yahudi ini Bani Nadir dan Bani Quraiza. Dan Bani Yahudi pun menerima ajakan suku Aus untuk memerangi suku Khazraj. Nah, setelah itu suku Khazraj ini mendengar informasi tersebut kalau mereka ingin memerangi suku Khazraj. Setelah itu suku Khazraj mengirim utusan untuk mencari informasi ke kaum Yahudi. Nah, setelah kembali utusan tersebut bilang kalau sebenarnya mereka tidak ingin memerangi suku Khazraj. Nah, setelah itu kan suku Khazraj merasa tidak puas dengan jawabannya. Akhirnya dia memutuskan kaum Yahudi untuk mengirimkan 40 orang pemuda untuk menjadi tawanan. Dan kaum Yahudi pun mengirimkan 40 orang pemuda tersebut. Nah, dan setelah itu suku Khazraj masih tidak puas, dan akhirnya dia mengancam kaum Yahudi, kalian meninggalkan kota Madinah atau akan kubunuh 40 orang pemuda tersebut. Nah, awalnya kaum Yahudi ini memutuskan untuk lebih meninggalkan Madinah, namun setelah dibujuk oleh Ka'ab bin Asad bin Al-Qurazi, akhirnya mereka tidak jadi meninggalkan Madinah, sehingga suku Khazraj benar-benar membunuh 40 orang pemuda tersebut. Dan setelah itu membuat kaum Yahudi marah kepada suku Khazraj. Akhirnya mereka menjadi berperang membantu suku Aus melawan suku Khazraj, dan mereka pun berperang, dan yang memenangkan perang tersebut adalah suku Aus. Nah, setelah itu suku Aus pun menyadari bahwa kemenangan tersebut bukanlah kemenangan yang baik, karena secara tidak langsung dia membuka peluang kepada kaum Yahudi ini untuk menyerang dari belakang suku Aus. Dan akhirnya suku Aus ini meminta maaf kepada suku Khazraj dan mengajak untuk berdamai, dan
akhirnya suku Aus dan suku Khazraj pun berdamai, dan mereka pun akhirnya membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ini merupakan juga salah satu kaum suku Quraisy. Nah, maka dari itu saat Nabi Muhammad datang untuk hijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam di Madinah, itu jadi kayak Ubay bin Salul ini merasa gelisah gitu, karena pasti Nabi ingin memerangi kaum Quraisy. Nah, and then we move to the leading tribes of Madinah, yaitu suku-suku terkemuka di Madinah. Yes, the Yathrib community has two major group, namely Jews and Arabs. Jadi kan dua suku yang menduduki terbesar adalah kaum Yahudi dan kaum Arab. Dan kaum Yahudi ini memiliki kelompok, ada Bani Quraiqah, Bani Nadir, Bani Quraiza, dan Bani Ghatfan. Nah, kemudian yang suku Arab ini kan dibagi menjadi dua, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, yang kemudian Madinah juga memiliki kaum minoritas, yaitu suku Quraisy. Nah, setelah kedatangan Nabi Muhammad ini, akhirnya kota Yathrib ini berubah nama menjadi Madinatul Munawwaroh. Nah, setelah itu kan mereka senang dengan keberadaan Rasulullah dan mereka mendukungnya. Maka dari itu kemudian juga kaum Mekah yang merasa ingin memiliki rasa aman dalam kaum muslim, jadi kaum Mekah ini datang ke Madinah. Jadi setelah itu jadilah Mekah ini kaum Muhajirin, dan Madinah menjadi kaum Ansor atau penolong bagi kaum Mekah. Kemudian we move to the next part, is part 2, the substance and strategy of the Prophet Muhammad's dakwah in Madinah. Jadi kan pastinya tidaklah langsung mudah begitu kalau Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Madinah. Maka dari itu Nabi berhasil membentuk sebuah sistem pemerintahan karena melakukan substansi dakwah pada periode Madinah sebagai berikut, yaitu using the basic of social life, yang dimana Nabi mengajarkan sikap saling menghargai, saling melindungi, saling menyayangi, dan juga sikap toleransi. And then using the basic of economics, yang dimana Rasulullah mengajarkan peminjaman, mengajarkan transaksi, disitu mengajarkan sewa menyewa juga, dan pegadaian, yang dimana pastinya ini diajarkan sesuai dengan syariat Islam, jadi lebih pas dan baik ya. Dan Nabi juga mengajak kerjasama di bidang ekonomi lainnya. Nah, setelah itu Nabi using the basics of leadership, yang dimana Nabi mengajarkan kepemimpinan, terutama kepemimpinan dalam sholat. Nah, setelah itu Nabi kan juga selalu mencontohkan perilaku yang baik, menjadi pemimpin yang baik bagaimana. And then using the basic of law, both criminal or jinayah and civil. Jadi kan untuk menertibkan kota Madinah ini, Nabi membuat hukum baik yang jinayah pidana atau hukum perdata. And then using political foundation. Jadi Nabi ini menggunakan dasar-dasar politik, yang dimana Nabi itu sering melaksanakan kerjasama dengan pemimpin luar negeri agar Nabi bisa mengajak masuk Islam pemimpin-pemimpin luar negeri tersebut. Dan Nabi juga sering melakukan berbagai diplomasi dengan negara lain. Nah, and then
The strategy of Prophet Muhammad dakwah in Madinah. Jadi ini strateginya Nabi Muhammad melakukan beberapa langkah, yang diantaranya pertama, build a mosque. Jadi Nabi kan membangun masjid. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi Muhammad ini membeli tanah dari anak yatim. Nah, kemudian tanah ini pertama dibangun Masjid Quba, yang itu masjid pertama kali dibangun. Nah, itu setelah beberapa lama Nabi juga membangun Masjid Nabawi, yang di dekatnya ada tempat tinggal Nabi. Nah, akhirnya Masjid Nabawi ini menjadi tempat beribadah yang sangat nyaman dan aman, dan setelah itu juga berkembang menjadi tempat bermusyawarah dan tempat pengajaran. Nah, setelah itu jadi banyak orang yang beribadah di masjid, dan pada saat itu juga pertama kalinya dikumandangkan azan oleh Bilal bin Rabah. Jadi masjid tersebut bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai awal permulaan berkembangnya perdagangan di jalanan. Jadi kan tatanan masyarakat lebih baik. Jadi kota Madinah tersebut lebih ramai karena orang-orang berdatangan untuk perdagangan atau untuk beribadah di sana, dan menjadikan kota Madinah menjadi kota terbesar di Jazirah Arab. Nah, kemudian Nabi greeting new brotherly relations or al-mu'akad, yaitu Nabi menciptakan hubungan persaudaraan baru atau al-mu'akad, yang dimana Nabi Muhammad itu kan menciptakan persaudaraan baru antara kaum Mekah dan kaum Madinah, kan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin itu. Nah, kemudian Nabi juga itu membentuk kaum Ansor dan kaum Muhajirin dengan baik, dan sehingga mereka juga membantu hijrahnya Nabi Muhammad ini. Nah, selain itu juga Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya, seperti Ali bin Abi Thalib disaudarakan dengan Abu Bakar, dan Nabi Muhammad sendiri mensaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Nah, kemudian uniting the Aus and Khazraj tribes. Jadi kan Nabi mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj ini menjadi kaum Ansor penolong bagi kaum Muhajirin. Nah, saat itu juga kaum Ansor ini juga memperkuat persatuan dengan saudara lainnya. Kemudian maintaining and make the social order, yaitu memelihara dan menata tatanan masyarakat, yang dimana Rasulullah ini selalu memelihara dan mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah dibinanya, seperti mempersatukan golongan Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidzah, yaitu juga Nabi juga membuat perjanjian antara kaum Yahudi yang berada di sekitar Madinah dengan kaum Madinah yang ada di Madinah, yaitu untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah, yaitu piagam Madinah. Kemudian Nabi build military power, yaitu menyusun kekuatan militer, yang dimana Rasulullah selalu menjadi pemimpin ketika perang-perang memerangi kaum yang melawan umat muslim. Dan juga Nabi mengajak orang-orang untuk berjihad di jalan Islam, memperjuangkan agama Allah dengan baik, dan juga ada beberapa orang yang menyumbangkan hartanya untuk peralatan perang. And then next we move to part 3 is the important events in the dakwah of the Rasulullah in period of Madinah. Nah, yang pertama ini adalah Madinah Charter or Mitsak Madinah, yaitu piagam Madinah, yang dimana permasalahannya ketika itu kan masyarakat Madinah memiliki kemajemukan
masyarakat, seperti banyaknya suku, banyaknya adat istiadat, kaum etnis dan sebagainya. Jadi terkadang banyak menimbulkan konflik-konflik seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun memutuskan untuk membuat Piagam Madinah ini, yaitu yang berisi peraturan dan undang-undang. Nah, piagam itu membuat hak-hak golongan minoritas ini menjadi sama dengan yang lainnya. Jadi kaum minoritas juga bebas berpendapat, bebas juga bisa mendapatkan hak perlindungan, dan juga jadi setara. Jadi intinya Piagam Madinah ini ingin menyetarakan orang-orang di Madinah, semuanya adalah sama. Dan mereka juga wajib bekerja sama untuk melindungi Madinah. Nah, setelah itu naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang dibuatnya itu dalam 2 periode atau 2 waktu. Yang pada periode pertama itu terjadi pada sebelum Perang Badar. Nah, ini terdapat 24 pasal itu yang berisikan membicarakan tentang hubungan antara kaum muslim dengan kaum Yahudi. Nah, yang kedua ini, jadi kan yang pertama antara kaum muslim dengan kaum Yahudi ya. Nah, yang kedua ini dibuat setelah terjadinya Perang Badar yang berisikan 23 pasal yang berisikan umat Islam tersebut sendiri, jadi kayak hubungan antara umat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, setelah itu important events lainnya itu adalah respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Itu kan kaum kafir Quraisy selalu memerangi kaum muslim karena mereka tidak ingin kaum muslim ini lebih berkuasa, dan akhirnya mereka memerangi Nabi Muhammad. Nah, beberapa respon Nabi Muhammad yaitu pertama adanya peristiwa Perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang yang pertama kali dipimpin oleh Nabi Muhammad, dan juga perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Nah, dalam peperangan ini tuh kaum Islam lebih sedikit anggotanya, yaitu 313 orang, dan kaum Quraisy 1000 orang. Nah, pada saat peperangan ini tuh kaum muslim memenangkan peperangan tersebut. Kenapa? Karena Allah memberikan pertolongan dengan menurunkan hujan lebat. Jadi kalau menurut kaum kafir Quraisy hujannya sangat lebat begitu, sehingga tidak bisa membuat mereka maju melawan kaum muslim. Nah, bagi kaum muslim ini hujan ini hanya terasa seperti gerimis saja. Nah, jadi kan setelah itu sehingga kaum musyrikin ini, kaum Quraisy, kalah dalam peperangan Badar ini. Nah, kemudian setelah ini kan ada perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar setahun sebelumnya. Setelah itu, selain ingin balas dendam dengan kekalahan perang Badar kemarin, kaum Quraisy juga ingin menyelamatkan jalur bisnis mereka ke Syam, dan mereka juga ingin memusnahkan kaum muslim kan. Habis itu perang ini terjadi kaum kafir Quraisy berhenti di Gunung Uhud. Nah, jumlahnya itu kaum kafir Quraisy 3000 orang dengan kaum muslim hanya 700 orang. Nah, pada saat itu peperangan berlangsung sangat sengit dan karena menimbulkan banyak korban yang sangat banyak dan sadis. Jadi kan setelah itu kaum muslimin ini menang, tapi kemudian kaum muslimin tergiur melihat rampasan peralatan perang yang berada di bukit. Jadi kaum muslimin ini mengambil rampasan peperang tersebut, dan akhirnya kaum Quraisy mengetahuinya dan mereka turun ke Gunung Uhud, bukit itu, dan mereka memanah kaum muslimin. Nah,
itu juga merupakan sifat yang buruk karena tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW, pemimpin kita. Nah, kemudian ada peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, yaitu peperangan ini merupakan peperangan ketiga yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini merupakan peperangan gabungan umat Islam melawan sekutu, yaitu ada Yahudi, ada Quraisy dan juga Ghatafan, sehingga perang ini disebut perang gabungan atau Khandaq ya. Kemudian peperangan ini tuh penyebabnya karena kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Wa'il merasa tidak puas dengan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menempatkan mereka di luar Madinah, jadi mereka tidak terima. Nah, kemudian setelah itu saat bermusyawarah untuk peperangan ini, ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi yang memberikan saran kalau dia dahulu di Rusia itu kalau berperang membuat parit. Nah, akhirnya Rasulullah ini menerima masukan sahabat tersebut dan memerintahkan umat muslim untuk menggali parit. Nah, pada saat peperangan itu kan kaum yang menyerang ini akhirnya mereka tidak bisa masuk dan mereka sibuk mengelilingi parit dan mencari titik lemah bisa masuk ke Madinah. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy ini mengepung kota Madinah sampai beberapa lama, dan kemudian Allah memberikan pertolongan dengan menurunkan hujan badai yang menghancurkan perkemahan kaum kafir Quraisy ini, dan sehingga pada akhirnya kaum umat muslimlah yang menang. Kemudian ada perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini merupakan perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perang ini terjadi karena umat muslim melawan umat Yahudi yang tinggal di oasis Khaybar. Nah, penyebabnya ini karena kaum Yahudi ini terus menimbulkan permusuhan dengan kaum muslim, yang dimana pemimpin Bani Nadir ini mencari sekutu untuk mau melawan kaum muslim. Nah, mengetahui hal tersebut, akhirnya kaum muslim langsung menyerang Yahudi. Nah, kemudian akhirnya kaum muslim berangkat dari Madinah ke Yahudi tersebut, ke Khaybar selama 3 hari hingga mengejutkan pihak Yahudi, dan sehingga karena kaum muslim sudah sampai ke Khaybar dengan cepat kan, jadi mereka gagal membangun pertahanan yang terorganisir dan terpusat. Nah, kemudian peperangan ini terjadi selama 2 pekan, dan pertemuan ini berakhir dengan kekalahan kaum Yahudi yang mereka menyerah karena kaum muslim semakin mendesak. Nah, karena kemenangan peperangan ini akhirnya pengaruh Islam di Madinah menjadi semakin kuat. Nah, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah yang berawal dari Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin ingin rindu ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk pergi haji dengan 1.000 orang, dan mereka juga berpakaian ihram untuk menghindari prasangka buruk kaum kafir Quraisy, dan juga mereka membawa binatang ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina, dan mereka juga membawa pedang untuk berjaga-jaga nantinya ya. Kemudian ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah itu, Nabi Muhammad meminta Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy. Nah, setelah itu datanglah utusan kaum kafir Quraisy yang niatnya untuk menghalangi umat muslimin agar tidak bisa memasuki Mekah.
Nah, kemudian namun pada akhirnya mereka melakukan perundingan damai yang kemudian dengan perjanjian Hudaybiyah yang bersihkan sebagai berikut. Nah, meskipun kita lihat poin-poin perjanjian itu sepintas terlihat merugikan banyak kaum muslim, namun Nabi Muhammad itu ikhlas dan menyadari pasti akan ada hikmahnya. Dan kemudian itu terbukti setelah perjanjian Hudaybiyah, dominasi kaum Quraisy di semenanjung Arab itu mulai melemah, dan kemudian kegiatan kaum muslimin seperti di bidang pendidikan, politik, militer itu semakin meluas sehingga kaum muslim banyak menyatukan kabilah dan mengislamkan mereka serta mengukuhkan pengakuan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka lebih diakui. I'm sorry for the mistake. Maaf ketika banyak salah dan ucapan atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.